Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Tarik Razak dari kelas TI 4206 dengan NIM 12011184413. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktik ke-1 pengendalian dan penjaminan mutu critical to quality lampu LED Philips. Baik, di sini kita langsung masuk ke bab 1. Jadi di bab 1 ini ada deskripsi produk. Lampu LED Philips ini merupakan lampu dan keunggulan memiliki cahaya yang disediakan lebih terang daripada lampu non LED dan tentunya watt yang dikonsumsi oleh lampu LED ini lebih minim dibandingkan lampu non LED. Untuk gambar produknya sendiri tertera ini adalah gambar produk dari lampu LED Philips. Kemudian yang ketiga itu ada spesifikasi produk. Nah, lampu LED Philips ini memiliki jenis watt yang berbeda-beda dimulai dari 4 watt sampai 20 watt dan dengan tentunya tingkat kecerahan yang berbeda-beda pula. Untuk deskripsi brosur produknya ini tertera. Nah, langsung kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 ini ada voice of customer. Nah, saya mendapatkan 5 responden dengan rata-rata umur 19-20 tahun dan pekerjaan semuanya mahasiswa. Dari 5 responden ini didapatkan ada 11 VOC dan setelah di breakdown lagi hanya ada 4 VOC berbeda, yaitu yang pertama ada konsumsi listrik yang lebih kecil dari brand lain. Yang kedua itu ada daya tahan yang lama, yaitu di atas 5 tahun. Yang ketiga ada cahaya yang lebih terang dari brand kompetitor, dan yang terakhir adalah pemilihan material supaya cepat ditempelkannya saat diputar itu cepat. Nah, dari VOC tadi di breakdown lagi ada fitur-fitur dimensinya. Yang pertama ini untuk konsumsi listrik yang lebih kecil dari brand lain, ini masuknya ke features. Yang kedua ada daya tahan yang lama, ini durability. Yang ketiga ada cahaya yang lebih terang dari brand kompetitor, ini performance. Dan yang terakhir yaitu pemilihan material, itu adalah conformance. Nah, dari VOC tadi ini coba dibuat masing-masing VOC-nya menuju ke critical to quality process tree. Yang pertama ini ada konsumsi listrik yang kecil. Untuk event drivernya ada 2, yaitu watt lampu yang kecil dan konsumsi daya yang lebih efisien. Nah, dibagi lagi nih untuk critical to quality yang watt lampu yang lebih kecil, yaitu memaksimalkan konsumsi listrik. Sedangkan untuk konsumsi daya yang lebih efisien, yaitu menggunakan teknologi terbaru dan menggunakan material yang baik. Nah, untuk critical to prosesnya menggunakan tembaga dengan kualitas yang baik dan menggunakan panel LED yang efisien. Lanjut ke VOC kedua, yaitu cahaya yang lebih terang. Event drivernya yaitu kualitas produk dan watt yang lebih besar. Untuk critical to quality kualitas produk itu ada panel LED driver, dan proses produksi yang lebih lama. Untuk watt yang lebih besar itu tentunya boros listrik. Nah, critical to prosesnya yaitu menggunakan material terbaik. Nah, kita masuk ke VOC yang ketiga, yaitu daya tahan yang lama. Untuk daya tahan yang lama ini event drivernya ada 1, yaitu ketahanan produk, dan critical to quality-nya ada heatsink dan LED chipset. Heatsink dan LED chipset ini membantu supaya lampu bisa tahan lebih lama. Untuk critical to prosesnya yang pertama ini ada ketepatan selama proses produksi dan umur material. Yang dimaksud dengan umur material tentunya seperti pemilihan heatsink dan LED chipsetnya ya tentunya menggunakan produk yang terbaru, bukan produk lama gitu maksudnya. Yang terakhir ini ada material yang baik agar lampu dapat gampang menempel saat diputarnya. Ini ada 1 event driver, yaitu pemasangan terasa mudah. Untuk critical to quality-nya, konektor antara lampu dengan bagian bawah harus kuat. Kan biasanya kalau lampu dipasang itu antara bagian bawah dengan atasnya itu suka ringkih ya. Kemudian yang kedua ada ini putaran aluminium pada bagian bawah lampu. Jadi yang dimaksudkan aluminium ini menggunakan bahan yang premium. Ini nyambung ke critical to process, yaitu menggunakan aluminium berkualitas dan lem atau konektor yang berkualitas tinggi. Nah, kita bisa langsung masuk ke bab 4, yaitu kesimpulan. Nah, dari kesimpulannya ini dari CTQ dan CTP yang ada, itu merujuk kepada pemilihan serta peningkatan kualitas material yang digunakan untuk produk. Dari 5 voice of customer dapat dihasilkan 10 CTQ dan 7 CTP yang mayoritas merujuk kepada peningkatan kualitas produksi barang. Seperti tadi yang saya jelaskan di CTQ 3, itu mayoritas memang merujuk untuk memenuhi voice of customer, itu pemilihan material barangnya itu ditingkatkan. Seperti itu. Jadi, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.